Nauru terletak di tengah perairan Samudra Pasifik dan hanya terlihat sebagai titik kecil di peta. Negara ini merupakan negara Republik Merdeka terkecil, namun hanya 200 orang yang melakukan perjalanan ke negara ini dalam 1 tahun. Saya memulai perjalanan ini dengan tiba di Bandara Istanbul 3 jam lebih awal. Pertama saya terbang ke San Francisco selama 13,5 jam. Setelah transit selama 7 jam, saya melanjutkan penerbangan panjang lainnya selama 13 jam ke Nadi di Kepulauan Fiji, lalu kembali transit selama 7 jam. Dengan jumlah kursi kosong hampir 75%, penerbangan ke Nauru dari Nadi memakan waktu 4,5 jam dan perjalanan panjang saya selama 48 jam akhirnya berakhir. Ini negara yang paling jarang dikunjungi di dunia, bahkan negara terdekat jaraknya ribuan kilometer dari sini. Setelah menginjakan kaki di pulau ini, saya harus menunggu penerbangan berikutnya untuk pulang yang jadwalnya hampir seminggu kemudian. Perjalanan laut bukanlah opsi. Nauru dikelilingi oleh terumbu karang raksasa, mencegah kapal-kapal besar mendekati tepi pantai. Hingga baru-baru ini, warga setempat di pulau terisolasi ini memiliki kekayaan yang begitu melimpah hingga bingung mau diapakan. Di tahun 1975, negara ini kaya akan fosfat, menjadikannya negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Namun kini di tanah yang telah rusak ini, di mana buah-buahan atau sayuran tidak bisa tumbuh, makanan olahan dan berlemak menjadi lumrah. World Obesity Federation menetapkan Nauru sebagai negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia, dengan sekitar 60% warganya kelebihan berat badan. WHO juga menyebutkan Nauru memiliki tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia. Usaha pemerintah untuk tetap menjauhkan media asing dari negara ini sangat jelas terlihat. Setelah melewati prosedur selama sebulan, di mana saya diminta memberikan dokumen-dokumen yang begitu banyak, saya hampir tidak mendapatkan visa turis. Meskipun biaya pengajuan biasa hanyalah $50 Australia, namun jurnalis dan perwakilan media dikenakan biaya $8.000 Australia sebagai upaya menghalangi mereka. Polisi langsung menyita drone yang saya bawa saat memasuki negara ini. Kalian mungkin menyadari ada yang aneh dengan pulau ini jika dilihat dari udara. Mereka menghalangi pengambilan gambar dari udara. Merekam di sini tidak akan mudah karena ada kenyataan pahit yang coba disembunyikan oleh Nauru yang akan kalian ketahui dari video berikut. Saya sekarang berada di daerah Yaren karena area landasan pacu dan jalan untuk mobil bersebelahan. Hal yang lumrah bagi mobil di sini memberikan jalan bagi pesawat. Ada peringatan bagi pejalan kaki mengenai suara mesin jet saat landing dan take off. Hal ini karena negara ini begitu kecil, sehingga bandara yang merupakan landasan lurus ini memenuhi seluruh bagian barat daya dari pantai pulau ini. Apa yang kalian lihat di sini adalah bandaranya. Apabila saya ingin masuk ke dalam, saya hanya tinggal melompati pagar ini dan itu bisa saja. Luas total pulau ini hanyalah 21 km persegi. Butuh waktu paling lama 20 menit untuk mengelilingi seluruh negara ini menggunakan mobil, dan setiap perjalanan akan kembali ke titik awal karena hanya ada satu jalan melingkar. Selalu ada polisi yang berpatroli. Karena saya tidak ingin menarik perhatian, saya menghubungi satu-satunya agen wisata di negara ini dan saya mulai menjelajahi pulau ini dengan guide. Menurut agen tersebut, hanya ada 1 atau 2 turis yang datang ke pulau ini dalam sebulan. Jadi angka sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dikatakan di internet. Apa yang kalian lakukan di waktu luang di pulau ini? Volleyball. Apa yang kalian lakukan di waktu luang di pulau ini? Anything we want to do. Misalnya, Fishing, sleeping, eating. apa yang sering kalian makan? Chinese food. 1, 2, 3. Woohoo! Get out of here, boy. Nauru adalah tempat singgah favorit burung-burung yang bermigrasi selama ratusan tahun. Meskipun pulau ini dianggap bersumber daya terbatas, tanahnya mengandung harta karun yang disebut guano, yang terbuat dari kotoran burung dan mikroorganisme. Pada tahun 1899, ahli geologi Albert Ellis menemukan bahwa dataran ini mengandung fosfat dengan kualitas tinggi. Sempat seberharga emas, fosfat adalah bahan baku yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Selama Perang Dunia Pertama, Australia dengan cepat mencaplok dan menjadikan Nauru sebagai area pertambangan luar negeri. Kecuali saat pendudukan singkat Jepang tahun 1942, fosfat yang diekstrak dijual bertahun-tahun ke dunia dengan harga yang sangat rendah. Some old people say that this cell here, Japanese used to pile people in and then close it up, put some gasoline from the rooftop and then burn them in there. Those who don't want to work for them. Rel kereta api yang nyaris lenyap ditelan waktu ini dibangun pada tahun 1907 untuk mengangkut fosfat dari pedalaman ke pelabuhan di pantai barat. Saat Nauru meraih kemerdekaannya di tahun 1968, 35 juta metrik ton fosfat sudah meninggalkan pulau tersebut. Memang sulit dipercaya, namun di abad sebelumnya buah-buahan dan sayuran yang dihidangkan di meja orang-orang di seluruh dunia ditanam dengan fosfat yang diambil dari tanah di pulau kecil ini. Setelah merdeka, Nauru mendapatkan kekayaan yang cukup besar dan banyak orang Nauru yang tanahnya digunakan untuk pertambangan fosfat berhenti dari pekerjaan mereka dan mulai menjadi milioner. Ribuan pekerja dari Tiongkok dan kepulauan Pasifik lainnya dipekerjakan di tambang fosfat yang kotor, panas dan keras. Pendapatan per kapita Nauru sekitar $176.000 USD di tahun 1975
di mana negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat, pendapatannya sekitar 44.000 USD. Dihitung tingkat inflasi saat ini, Nauru berhasil menjadi negara yang makmur di mana tidak ada pajak, pendidikan, transportasi, layanan kesehatan dan bahkan perumahan semuanya disediakan secara gratis. Yeah, I've seen my grandma come out of the bank with the pillowcase. They put all their money inside and just walk out with the money. Spend it all up. Saya dengar ada seorang polisi yang membeli Lamborghini tetapi dia sadar bahwa dia tidak muat di dalamnya dan membuangnya. Apakah itu benar? True. Yes, that's true. Even big some of waste. the cars are bought for just decorations. Saat orang-orang Nauru mendadak kaya, budaya konsumtif merasuki mereka dan pulau kecil ini dipenuhi mobil-mobil model terbaru. Di sepanjang jalan kita bisa melihat sederetan mobil mewah dari masa lalu yang dibuang. Cadillac, Jeep, Land Rover. Itu hanyalah beberapa jenis mobil yang dulu pernah digunakan oleh warga pulau sebagai ajang balapan dan hiburan di jalan ini. Seperti kuburan mobil di sini. Lapisan karetnya menunjukkan bahwa masa kejayaannya sudah berlalu. Sejak tiba di sini, warga setempat telah memperingatkan saya untuk berhati-hati dengan kawanan pitbull liar di jalanan. Sempat menjadi jenis anjing populer. Beberapa warga pulau mengadopsi anjing-anjing ini lalu membuangnya di jalanan. Selain anjing, ada hewan-hewan lain yang bukan hewan asli Nauru namun dibawa masuk seiring berjalannya waktu. Kucing, ayam, dan babi adalah hewan-hewan yang baru dikenal oleh warga baru-baru ini. Saat para penambang menebang pohon-pohon dan menggali tanah yang subur, semua makhluk hidup dirugikan. Tanahnya menjadi tidak cocok untuk pertanian maupun konstruksi dan warga Nauru menanggung konsekuensi yang berat karenanya. Mulai dari bagian tengah pulau hingga ke tepi pantai, medan di Nauru dipenuhi dengan batuan kapur dan lubang-lubang yang sebagian mencapai kedalaman 15 meter. Tidak ada produk pertanian yang bisa bertahan di tanah tandus dengan tingkat keasaman yang begitu tinggi. Warga Nauru bergantung pada makanan olahan kaleng impor untuk menghidupi mereka, yang sebagian besar berasal dari Australia. Harapan hidup rata-rata orang Nauru adalah 64 tahun. Pola makan yang buruk telah menjadikan Nauru negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia selama bertahun-tahun. Pulau ini saat belum ditemukan negara barat 150 tahun yang lalu bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, namun sekarang mereka mengimpor semuanya. Di sini, 97% pria dan 94% wanita kelebihan berat badan atau obesitas. Masalah obesitas di Nauru sudah seperti wabah, ada di mana-mana. Di jalanan, restoran, pasar, saya melihat orang-orang mengalami kesulitan karena berat badan. Dengan populasi di mana 45% penduduknya menderita diabetes, amputasi adalah hal yang umum. Ada baliho peringatan di mana-mana. Rak-rak tokonya kosong seperti yang kalian lihat. Barang-barang di sini diimpor setiap 6 minggu sekali. Buah-buahan dan sayuran fresh merupakan barang mewah di pulau ini. Kembang kol harganya $18 Australia dan semangka harganya $61 Australia. Banyak penduduk senang mengonsumsi daging yang negara barat tidak menjualnya ke rakyatnya sendiri, namun dipasarkan sebagai ekor kalkun pada warga Nauru. Bagian hewan yang terdiri dari 75% lemak murni ini sangat tidak bergizi. Kurangnya ruang untuk tinggal adalah konsekuensi lain dari penambangan fosfat. Kerusakan itu mengakibatkan 80% wilayah Nauru tidak bisa ditinggali, memaksa sekitar 14.000 warganya tinggal di area tepi pantai yang hanya seluas 4 km persegi. Ini adalah Buada Lagoon, satu-satunya area tak tersentuh di pulau ini dengan flora yang masih asli. Area ini membuka pintu ke masa lalu. Nauru dahulu dipenuhi dengan tumbuhan ini, namun sekarang semuanya telah hilang. Di sini kita masih bisa menemukan pohon pisang, pohon pandan, atau pohon nanas. Formasi karang di tepi pantai Nauru menjulang tinggi seperti ukiran dan mencapai ketinggian hingga 5 meter di atas permukaan laut. Dasar lautnya dipenuhi terumbu karang yang sudah mati dan luasnya mencapai sekitar 200 meter dari pantai sehingga mustahil bagi kapal-kapal besar untuk berlabuh. Banyak batu karang di bawah air dan hanya terlihat pada saat laut surut. Hal ini memungkinkan warga berjalan hingga ratusan meter ke tengah perairan dan menangkap ikan. Dengan rusaknya pepohonan, suhu rata-rata di sini mencapai sekitar 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Di pulau yang dipengaruhi oleh angin monsun musiman, hujan juga terkadang turun. Akan tetapi, tidak ada cukup sungai dan sumber air di Nauru. Warga pulau memiliki akses air bersih yang terbatas. Negara ini memproduksi 2 juta liter air minum per hari dengan mengubah air laut menggunakan osmosis terbalik di fasilitas-fasilitas desalinasi. Ada danau bawah tanah bernama Mokoa Well. Menemukan pintu masuk goa ini cukup menantang jika tanpa bantuan warga lokal karena pintu masuknya cukup kecil. Selama masa perang, orang-orang Nauru menggunakan tempat ini sebagai tempat berlindung dan sumber air minum. Karena dipenuhi dengan kaleng dan serpihan kaca, danau bawah tanah ini bukan lagi sumber air minum yang aman. Apa agama di sini sebelum ajaran Kristen? We start the burak. It's the god here. There's the altar on top side. If they give it food, it will come into life and then it will bring them what they were asking for. Apakah masih ada orang yang percaya dengan pura? Some, they believe that this water here and they've witnessed that if you come and take a dip,
It will heal your skin or maybe some other diseases. Tidak ada ibu kota resmi di negara ini, namun lembaga-lembaga seperti gedung parlemen, kedutaan besar, satu-satunya kantor polisi, damkar dan bandar udara semuanya di distrik Yaren. Hanya ada 11 sekolah di sini, termasuk 3 SMA dan universitas negeri. Hampir semua orang di pulau ini lancar berbahasa Inggris. Warga lokal berbahasa Nauru sebagai bahasa ibu mereka. Misalnya, nama Nauru berasal dari istilah bahasa Nauru Anaoero, artinya saya pergi ke pantai. Bagaimana mengatakan halo? Waiting. Yeah. Waiting. Bagaimana kalau apa kabar? Kamu mau? Omo. Saya mengunjungi gedung parlemen tempat pemerintahan Nauru. Gedungnya tidak memiliki kesan formal, mencerminkan suasana santai pulau ini. Tidak ada penjagaan di pintu masuk dan saya diizinkan mengambil foto dan video dengan ponsel. Dengan hanya 19 kursi, parlemen Nauru salah satu yang terkecil di dunia. Jika tahu video seperti apa yang akan saya tunjukkan ke kalian, mereka mungkin akan berpikir 2 kali mengizinkan saya di sini. 1970-an, pemerintah Nauru menyadari fosfat mereka menipis dan mereka meniru negara-negara kaya minyak Timur Tengah dengan berinvestasi di properti luar negeri, termasuk Nauru House di Melbourne, Nauru Tower di Hawaii, Pacific Star Hotel di Guam, Pacific House di Washington, The Grand Pacific Hotel di Fiji, dan banyak lagi. Sayangnya korupsi dan salah kelola membuat pemerintah mengalami defisit jutaan dolar per tahunnya selama periode 1990-an dan cadangan devisa penambangan fosfat menguap dengan cepat. Untuk mempertahankan kesejahteraannya, pemerintah berupaya mengubah negara ini menjadi tax haven dan terlibat dalam skandal pencucian uang dengan bandar narkoba, mafia Rusia, dan organisasi seperti Al-Qaeda. Nauru mengeluarkan lisensi lebih dari 400 bank asing di bawah sistem yang tidak mewajibkan cabang dan mengizinkan pencatatan opsional. Selama periode itu, mafia Rusia saja melakukan pencucian uang kurang lebih 70 miliar USD melalui bank-bank di Nauru. Akibat tekanan internasional, negara ini mengakhiri aktivitas perbankan luar negeri ilegalnya dan terpaksa menggunakan ekonomi berbasis tunai sejak 2004. Dolar Australia adalah mata uang resmi Nauru. Semua ATM di negara ini juga tidak mengeluarkan uang. Saya membawa uang tunai karena di sini tidak menerima kartu kredit sebagai usaha mencegah pencucian uang. Hanya satu bank milik Australia yang saat ini beroperasi di negara ini. Mendekati tahun 2000, cadangan fosfat telah mengering dan ekspor fosfat menurun hingga 1% dibanding periode puncaknya. Bank sentral negara ini bangkrut dan propertinya di luar negeri mulai dijual satu persatu. Kami melihat mesin-mesin penggali beraksi saat kami menyusuri kawasan bagian atas. Negara ini masih terus menambang fosfat dalam skala kecil. Jika mereka menemukan sumber fosfat lain, kalian mendukung penambangannya? I'll just say leave the nature alone, cause even Nauru now digging to the ground, we gonna sick. 52% populasinya hidup di bawah garis kemiskinan dan berusaha bertahan hidup dari bantuan gereja. Di daerah berpendapatan rendah, stres memicu tingginya tingkat konsumsi tembakau. Sekitar 1 dari setiap 2 orang yang berusia di atas 15 tahun sudah merokok. Total ada 5 pantai di pulau ini dan sebagian dipenuhi dengan ban-ban bekas dan sampah. Nauru setuju menampung pengungsi dari Australia sebagai ganti dukungan finansial di tahun 2001. Sebagian besar keturunan Afghanistan, Irak, dan Iran dipindahkan ke Nauru dan ditahan dalam waktu yang tidak ditentukan. Di bagian atas didirikan 3 kemah pengungsian. Orang-orang dipaksa untuk tinggal di tenda plastik selama bertahun-tahun di bawah matahari yang menyengat tanpa akses air bersih yang memadai. Banyak yang mencoba lari dari kondisi menyedihkan tak manusiawi ini dan masa depan yang tidak pasti dengan mengakhiri hidup mereka. Yang paling menderita dari situasi ini adalah anak-anak yang merupakan mayoritas penghuni tenda. Australia rata-rata menghabiskan 550 juta dolar per tahunnya untuk membiayai camp ini. Dengan kata lain, pemerintah Nauru mendapatkan keuntungan 500 ribu dolar untuk setiap pengungsi yang ditahan di pulau ini. Saat saya mencoba memasuki area tersembunyi ini, ketika saya menemui barikade di depan saya, menghalangi semua akses menuju camp yang berlokasi di 3 titik berbeda di bagian atas. Namun saya menemukan cara untuk merekam dari luar. Selama sekitar 2 dekade, camp ini menjadi tempat di mana banyak orang kehilangan nyawanya karena kelalaian medis, kecelakaan, atau mengakhiri hidup mereka sendiri. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa tempat-tempat ini tidak sepenuhnya kosong. Namun penduduk setempat tidak begitu tahu mengenai masalah ini. Dalam waktu dekat, Nauru akan terlibat penambangan laut dalam kolaborasi dengan perusahaan logam dari Kanada. Rencana mereka adalah menambang batu polimetallik yang hanya tumbuh beberapa milimeter setiap 1 juta tahun. Batu ini mengandung logam seperti kobalt, nikel, tembaga, serta mangan dan dapat ditemukan dalam baterai, merupakan sumber energi masa depan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kegiatan penambangan ini dapat mengancam kehidupan laut, mengurangi kemampuan laut dalam menyerap karbon, serta mempercepat perubahan iklim. Video Nauru yang baru saja kalian tonton adalah video terakhir yang akan saya unggah di sini. Mulai sekarang, semua konten saya hanya akan ditayangkan di saluran baru saya. Saya baru saja merilis video terbaru saya, Larinconada, pemukiman manusia yang tertinggi di dunia, tempat berpenghuni di dunia yang paling dekat dengan langit, di mana orang-orang hidup di atas awan. Pada ketinggian ekstrim di 5.100 meter, lapisan
alasan atmosfernya sangat tipis dan penduduk setempat hidup dengan kadar oksigen yang hanya 50% dari biasanya. Tubuh mereka telah berevolusi untuk memproduksi sel darah 2 kali lebih banyak daripada kita. Di tanah yang tandus ini, tidak ada satu pohon pun yang dapat bertahan hidup karena tekanan udara yang rendah. Kota di pegunungan Andes Peru ini bahkan lebih tinggi 300 meter dari Mont Blanc, puncak tertinggi di pegunungan Alpen Eropa. Klik di sini sekarang untuk menonton video baru saya. Dan selagi kalian di sana, pastikan untuk subscribe ke channel baru saya. Terima kasih atas dukungan kalian pada channel ini. Sampai jumpa di sana untuk penjelajahan hebat kami berikutnya.